Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Yusuf Avicenna dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi ya dengan judul OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Materi ini mengulas bagaimana peran penting Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam menjaga kestabilan sektor jasa keuangan di tengah tantangan ekonomi global sekaligus mempersiapkan kebijakan strategis untuk tahun berikutnya. Kita mulai dari sektor pasar modal di Indonesia ya. Sepanjang tahun 2022, sektor ini mencatat pertumbuhan signifikan. Jumlah investor meningkat tajam menjadi 10,31 juta ya, naik lebih dari 37% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini sangat didukung oleh digitalisasi dan kemudahan akses platform investasi. Yang lebih menarik nih ya, jumlah emiten baru mencapai 71 perusahaan. Angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Dari sisi penghimpunan dana tercatat 267,73 triliun ya. Sementara IHSG ditutup di angka 6,850,62 ya, meskipun ada sedikit penurunan 4% sepanjang tahun. Nilai aktiva bersih atau NAB reksadana pun tetap tinggi nih ya, sekitar 512,17 triliun akhir Desember 2022. Oke, berlanjut ke sektor perbankan ini ya. Total kredit yang disalurkan oleh perbankan tumbuh sebesar 11,16% nih, secara tahunan atau year on year ya, menjadi 6.347,5 triliun. Sementara dana pihak ketiga DPK ya, yang terdiri dari tabungan dan deposito naik 8,78% ya, menjadi 8.000 triliun. Dari sisi kesehatan bank, indikatornya cukup positif ya. NPL atau kredit bermasalah gross tahun turun ke 2,65% ya. NIM stabil di 4,7%. Return on asset atau ROA ini tetap di 2,47% ya. Dan capital adequacy ratio atau CAR ini tetap terjaga di 25,49% ya. Yang mengembirakan nih, kredit restrukturisasi ini akibat COVID-19 mulai menurun. Jadi indikasi bahwa pemulihan ekonomi mulai terasa gitu ya. Sekarang kita bahas sektor non-bank ya, KENB ya, yang bisa disebutnya juga ya. Kinerja di sektor ini juga mencerminkan tren positif tentunya. Pendapatan premi asuransi mencapai 341,87 triliun. Piutang pembiayaan naik 13% menjadi 280,24 triliun ya. Set dana pensiun menyentuh angka 409,949 triliun ya. Pembiayaan vintage P2P lending melonjak drastis nih hingga 50,30 triliun ya, atau naik 72,68% ya. Rasio kecukupan modal di sekitar ini tetap sehat ya, baik untuk asuransi umum maupun jiwa. Gearing ratio perusahaan pembiayaan juga masih jauh di batas aman ya, gitu ya. Jadi secara keseluruhan sektor IKNB ini sangat stabil sebenarnya dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi lah. Nah, semua pencapaian tadi tentu tidak lepas dari peran OJK yang aktif mengambil kebijakan
sepanjang tahun 2022 ya. Beberapa langkah strategis OJK antara lain ya, memperpanjang kebijakan relaksasi kredit hingga 2024, memberikan dukungan kepada sektor yang terdampak bencana serta pengembangan kendaraan listrik ya. Ya, mengembangkan infrastruktur digital seperti IBAE ya, IBAE, Next Gen, Sistem Informasi Efek Syariah, dan memperkuat keamanan cyber perbankan ya. Selain itu, OJK juga melakukan penegakan hukum yang cukup tegas nih, dengan menindak sekitar 698 pinjol ilegal ya, 106 entitas investasi bodong, dan 91 gadai ilegal. Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan ya. Hmm. Program edukasi dan pelindungan konsumen 2022 ya. OJK juga aktif dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan ya. Hasil survei nasional yang 2022 menunjukkan tingkat inklusi keuangan sudah 85,% ya, dan literasi keuangan mencapai 49,08% ya. Untuk mendukung ini, keuangan mohon maaf ya, OJK menyelenggarakan hampir 2.000 kegiatan edukasi nih. Menjangkau lebih dari 9 juta orang, mulai dari talk show radio, pelatihan untuk pesantren, hingga edukasi ke kelompok rentan. Ya. OJK juga menerbitkan PUJK ini ya, PUJK nomor 6 tahun 2022 untuk memperkuat perlindungan konsumen dan membentuk posko pengaduan investasi ilegal dan ya pengaduan investasi ilegal di berbagai daerah. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan ya. Memasuki tahun 2023, OJK menunjukkan komitmen kuat nih untuk menjaga integritas dan daya tahan sektor keuangan. Beberapa langkah ke depan yang direncanakan adalah penguatan tata kelola melalui penerapan SK 74, peningkatan pengawasan dengan model 3 garis, serta three lines ya, 3 garis pertahanan ya, atau three lines of defense. Dan mendorong penggunaan teknologi seperti chatbot, ya, subtext dan backtext untuk memantau dinamika ekonomi pasca pandemi dan masa pemilu ya. Hmm, Oke. Opini saya pribadi, OJK sangat adaptif ya dalam menghadapi tantangan digital dan ekonomi global. Mereka tidak hanya reaktif nih, tapi juga proaktif dengan kebijakan yang melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara seimbang ya. Gitu. Oke, demikian dari saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan ya gambaran yang lebih jelas tentang peran OJK dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.